Dan saya Siti Munawaroh dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah praktikum IPA, kami akan mencoba memperkenalkan jenis-jenis zat yang terdapat dalam makanan. Nah, di sini kami sudah menyediakan beberapa bahan makanan yang akan kami kelompokkan. Untuk kegiatan pertama, kita akan mengelompokkan jenis-jenis makanan ini. Di sini kami telah mengelompokkan bahan-bahan makanan berdasarkan jenis zatnya. Yang pertama, kita lihat dulu jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Di sini ada tepung terigu, ada nasi, ada kentang, dan ada mie. Ini adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Kita beri label di sini. Selanjutnya bahan makanan yang mengandung protein. Di sini ada tahu, ada telur, dan ada juga daging. Ini adalah bahan makanan yang mengandung protein. Kita beri label di sini. Selanjutnya adalah bahan makanan yang mengandung vitamin. Di sini banyak sekali ya bahan makanan yang mengandung vitamin, seperti adanya bayam, ada sawi, ada kol, ada juga kacang panjang, ada toge, ada daun bawang, ada wortel, ada juga buah bengkoang, ada tomat, dan juga ada mentimun. Ini adalah bahan-bahan makanan yang mengandung vitamin. Kita beri label di sini. Selanjutnya, yang terakhir, bahan makanan yang mengandung lemak. Di sini kami juga menyediakan yang mengandung lemak seperti minyak goreng, susu, dan juga ada margarin. Ini adalah bahan makanan yang mengandung lemak. Kita beri label juga ya di sini. Nah, itulah pengelompokan bahan makanan mulai dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kedua, kita akan mengelompokkan sayuran berdasarkan jenisnya. Di sini juga sudah kami sediakan jenis-jenis sayuran. Sekarang kita akan mengelompokkannya berdasarkan macamnya. Kita lihat dulu, ini ada bayam, kol, dan sawi. Bisa kita kelompokkan ke sayuran daun ya. Jadi kita kelompokkan ini jenis sayuran daun. Selanjutnya untuk toge sama daun bawang kita akan kelompokkan ke sayuran tunas. Selanjutnya untuk sayuran seperti wortel, ada kentang, adanya kacang panjang, kita kelompokkan ke jenis sayurannya umbi. Dan yang terakhir di sini juga ada tomat dan juga ada mentimun, kita kelompokkan menjadi sayuran buah. Nah, inilah pengelompokan sayur berdasarkan jenis atau macamnya. Ada sayuran buah, sayuran umbi, sayuran tunas, dan sayuran daun. Untuk kegiatan yang ketiga adalah membuat menu 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini sudah tersedia menu 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, sayuran yang berupa bayam dicampur wortel, terus lauk pauknya ada telur, tahu, dan daging, dan ada buahnya, buah bengkoang, dan dilengkapi dengan susu. Nah, ini adalah menu 4 sehat 5 sempurna. Inilah menu 4 sehat 5 sempurna yang mengandung karbohidrat berupa nasi, mengandung protein, ada telur, tahu, dan daging, mengandung vitamin, ada sayuran bayam dicampur wortel dan juga buahnya, buah bengkoang, dan dilengkapi dengan lemaknya yaitu berupa susu. Alhamdulillah, kami baru saja selesai melakukan pengelompokan jenis-jenis zat yang terdapat dalam makanan. Setelah kami mengelompokkan makanan berdasarkan jenis-jenis zat yang dikandungnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis zat dalam makanan. Kami coba mengelompokkan, ada beberapa kelompok jenis zat yang terdapat dalam makanan.
Yang pertama, kelompok makanan yang mengandung zat karbohidrat, di mana karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Kemudian yang kedua, jenis makanan yang mengandung protein dan vitamin, di mana protein dan vitamin ini berfungsi sebagai zat pembangun. Dan yang ketiga, kelompok makanan yang mengandung lemak, di mana lemak ini berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan energi. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk praktek yang kedua, kami akan melakukan uji lemak terhadap bahan-bahan makanan. Untuk uji lemak yang pertama, kita coba pada air ya. Oke, sudah. Selanjutnya untuk uji lemak yang kedua, kita akan mencoba pada minyak. Kita teteskan minyak di atas kertas coklat. Selanjutnya kita akan menunggu selama 10 menit untuk minyak dan air ini di atas kertas coklat. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana kondisi kertas coklat setelah 10 menit. Nah, kita lihat ya, setelah 10 menit kita tunggu, kita tetes di atas kertas. Hasilnya adalah kita center airnya yang tadi kita tetesin, kertasnya tidak ada minyak sedikit pun ya. Kertasnya sudah kering, tidak ada minyak sedikit pun. Sudah kelihatan tidak ada bekas ya. Sudah kering. Berarti ini tidak mengandung lemak. Ya. Selanjutnya minyak. Coba kita lihat, ini jelas sekali ya. Tetap mengandung minyak di atas kertas coklatnya. Jadi ternyata minyak goreng ini mengandung minyak. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji lemak terhadap beberapa jenis bahan makanan. Ya, ada banyak jenisnya nih. Ada kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, dan susu. Kita coba uji lemak dimulai dari kemiri ya teman-teman. Kita gosokkan kemiri di atas kertas coklat yang tadi sudah ditempel. Sudah kelihatan ya teman-teman. Baik, sebelum kita melakukan uji lemak terhadap margarinnya kita lelehkan dulu ya di atas lilin yang menyala. Kita tunggu sampai menjadi cair margarinnya. Setelah margarinnya cair, kita oleskan di kertas coklat untuk melihat apakah di dalam margarin ini terdapat lemak. selanjutnya kita coba olesin pada wortel pada kertas coklatnya. Selanjutnya seledri,
Kita lanjut lagi biji jagung kering. Selanjutnya singkong. Selanjutnya kita akan menguji lemak pada kacang ya. Kita gosok-gosokin kacangnya di atas kertas coklat. Apakah kacang ini mengandung lemak? Selanjutnya pada pepaya, kita gosok-gosokkan apakah pepaya ini mengandung lemak. Selanjutnya pada santan ya, kita teteskan dan oleskan santan di atas kertas coklat. Selanjutnya susu. Nah, setelah semua bahan makanan kita teteskan di atas kertas coklat, kita tunggu sampai 10 menit ya. Kita akan melihat apakah bahan makanan tadi mengandung lemak atau tidak ya. Setelah kita tunggu 10 menit uji lemak terhadap bahan makanan, kita dapatkan hasilnya. Mari kita lihat sama-sama. Kita center ya untuk kemiri terlebih dahulu. Nah, di sini kelihatan sekali pada kemiri masih ada minyaknya dan masih licin. Kalau kita coba ya masih licin, berarti dia masih mengandung lemak. Selanjutnya kita coba pada margarin. Nah, di sini juga terlihat sekali ya, jelas sekali kalau margarin juga masih basah dan masih licin dan berminyak. Berarti margarin mengandung lemak. Selanjutnya kita lihat pada wortel. Kalau kita beri cahaya, maka di sini kering, kelihatan kering dan tidak ada berminyak, berarti wortel tidak mengandung lemak. Kita lanjut pada seledri. Pada seledri di sini juga terlihat tidak mengandung lemak, kering ya, kering di sini, jadi seledri tidak mengandung lemak. Selanjutnya hasil pada biji jagung, sama sekali tidak ada cairan atau lemak atau minyak ataupun air yang menempel ya. Jadi hasilnya bersih. Dapat kita simpulkan bahwa biji jagung tidak mengandung lemak. Selanjutnya untuk singkong kering, kita lihat singkong kering juga sama sekali tidak mengandung, tidak terlihat air atau minyak yang menempel pada kertas kering ya teman-teman. Jadi kita simpulkan singkong kering ini tidak mengandung lemak. Selanjutnya untuk kacang tanah. Nah, setelah kita coba kacang tanah di atas kertas, ternyata kacang tanah itu masih terlihat seperti berminyak ya kertasnya ya. Jadi kacang tanah ini mengandung lemak karena di atas kertas ini terlihat berminyak. Selanjutnya untuk pepaya, sama sekali tidak ada air atau minyak yang menempel setelah 10 menit ya. Jadi tadi yang basah itu ternyata hanya air. Setelah 10 menit airnya kering, tidak ada minyak yang menempel. Jadi pepaya tidak mengandung minyak, tidak mengandung lemak. Kemudian santan. Nah, santan kita lihat masih kelihatan ada yang menempel di atas kertas coklat ini ya, seperti minyak. Jadi santan ini mengandung lemak. Yang terakhir kita lihat susu ya teman-teman. Susu ternyata masih ada yang menempel di atas susu setelah 10 menit ya. Dan ini dapat kita disimpulkan bahwa susu mengandung lemak. Nah, setelah tadi kita melakukan uji lemak terhadap bahan makanan, ternyata ada 5 bahan makanan yang mengandung lemak, yaitu kemiri, margarin, santan, susu, dan kacang.
Selanjutnya untuk wortel, seledri, jagung, singkong kering, dan pepaya kita simpulkan tidak mengandung lemak. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami untuk praktek uji lemak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan melakukan uji coba terhadap beberapa bahan makanan, yaitu uji karbohidrat. Di sini sudah ada nasi, apel, tahu, telur, biskuit, margarin, gula, pisang, kentang, dan tepung terigu. Kami akan meneteskan betadin di atas ke 10 bahan makanan ini. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi terhadap bahan makanan yang sudah kita tetesi dengan betadin. Kita mulai dengan nasi. Kita beri 3 tetes betadin. 1, 2, 3. Selanjutnya apel, kita beri 3 tetes betadin. Apakah apel ini mengandung karbohidrat? Nanti kita akan lihat. Tahu, kita beri 3 tetes. Kemudian putih telur, kita beri 3 tetes. Kemudian biskuit, kita beri 3 tetes. Kemudian tepung terigu, kita beri 3 tetes. Kemudian kentang, kemudian pisang, kemudian gula, kemudian margarin. Nah, setelah kita tetesi, kita tunggu beberapa detik. Apa yang terjadi dengan bahan makanan ini? Setelah kita tunggu beberapa detik, maka hasil yang kita dapat kita lihat dulu dari nasi. Nah, di sini nasi terlihat ada perubahan ya, jelas sekali dari berwarna merah menjadi berwarna hitam keunguan. Berarti nasi mengandung karbohidrat. Kita lanjut lagi pada buah apel, yang mana pada buah apel warnanya masih tetap sama, masih merah dan tidak ada perubahan. Berarti apel tidak mengandung karbohidrat. Kita lanjut lagi pada tahu. Di sini juga terlihat ya, di tahu tidak ada perubahan, masih tetap seperti warna yang biasa. Jadi tahu tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya pada telur. Di sini telur juga kita lihat warnanya masih tetap sama dan tidak ada perubahan. Jadi telur tidak mengandung karbohidrat. Sekarang kita lanjut pada biskuit. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa pada biskuit yang semula warnanya merah berubah menjadi hitam. Ya. Kita lanjut lagi pada tepung terigu. Dimana pada tepung terigu ini juga terlihat jelas sekali perubahannya dari semula merah menjadi warna kehitaman. Oke, kita lanjut lagi pada kentang. Di sini kentang juga ada perubahan sedikit, tapi tidak terlalu banyak ya, tidak terlihat jelas sekali, tapi dia memang ada perubahan. Jadi kentang mengandung karbohidrat. Selanjutnya pada pisang. Pisang juga di sini ada perubahan sedikit juga, dari tadi semula merah ini kelihatan ada perubahan sedikit, agak merah kehitaman sedikit. Jadi pisang mengandung karbohidrat. Kita lanjut lagi pada gula, di mana gula jika ditetesin warnanya masih tetap sama, tidak ada perubahan, berarti gula tidak mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir kita lihat pada margarin. Di sini margarin juga tidak ada perubahan pada warnanya, masih tetap sama seperti semula. Berarti margarin tidak mengandung karbohidrat. Nah, jika kita simpulkan, ada 5 yang mengandung karbohidrat dan ada 5 yang tidak mengandung karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat adalah tepung terigu, biskuit, pisang, nasi, dan kentang. Dan sisanya seperti telur, gula, tahu, apel, dan margarin tidak mengandung karbohidrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.